Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini kita akan menghadirkan satu kisah dari Pak Surip. Iya, Om Surip ya. Iya, Pak Surip ini berkisah mengenai temannya yang bernama Pak Jainul. Iya. Nah, Pak Jainul ini punya keunikan, Kang Surya. Keunikan dan sekaligus kelebihan mungkin Pak Jack ya. Iya, dan ini Pak Jainul ini konon bisa menyembuhkan orang yang terkena gigitan ular Dan binatang berbisa lain katanya. Betul. Dan ini Pak Surip ini mau berkisah bagaimana Pak Jainul ini bisa mendapatkan Keistimewaan seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Monggo Kang Surya. Oke, terima kasih Pak Jack ya. Jadi ini Pak Surip ini menceritakan apa yang dialami teman dekatnya Pak Jainul kira-kira sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu Pak Jack. Jadi ya masih barusan saja ya. Nah, Pak Jainul ini kan profesinya itu ya selain sebagai pencari ikan, mencari burung, dia itu paling sering itu nyari biawak. Ya mungkin di beberapa daerah biawak kan mungkin dikonsumsi atau mungkin juga diambil minyaknya, juga istilahnya diperdagangkan lah. Dan nilainya juga lumayan lah bisa menghidupi Pak Jainul dan keluarganya. Aktivitas mencari biawak kadang-kadang tidak serta-merta hanya di area sekitar saja, tapi juga sampai belusuan ke daerah-daerah lain, daerah-daerah yang tempat-tempat yang belum terjamah, pinggiran hutan, pinggiran sungai-sungai besar gitu. Jadi ya aktivitas seperti itulah yang dijalani Pak Jainul waktu itu. Nah, kebetulan pada suatu hari ini Pak Jainul mencari biawak ini di daerah pinggiran hutan yang berbatasan dengan perkebunan warga. Jadi di situ memang ada aliran air dan selain kondisinya juga semak belukarnya cukup tinggi. Di situ memang terkenal biawaknya itu besar-besar. Jadi ya Pak Jainul waktu itu di siang hari itu nyari biawak dengan peralatannya. Dia mulai bergerak menyusuri saluran air di antara semak belukar, dan anehnya sepanjang jalan itu sama sekali dia tidak melihat satu ekor pun biawak. Karena biasanya daerah situ memang terkenal. Ya teman-temannya juga sempat bilang di sana itu banyak, sarangnya itu ada di sana. Nah tapi ini kok sepertinya hari ini tuh kok nggak ada sama sekali. Apa aku ini dibohongi teman-teman atau gimana? Ya sudahlah, sambil jalan terus. Dia terus berjalan menyusuri semak belukar di tepian sungai sampai akhirnya dia itu tiba di suatu tempat itu yang cukup teduh, dan di situ rimbunan semaknya itu luar biasa sekali. Nah, ketika di sana ya niatnya itu beristirahat lah. Wah, ini sudah setengah hari kok tidak ada sama sekali. Ya istirahat dulu lah, nyari bekal atau apa gitu. Buka bekalnya sambil merokok. Nah, ketika dia lagi bersantai, itu tiba-tiba ada suara mendesis. Suara mendesis itu berada di dekatnya. Pak Jainul ini kan kaget. Wah, ini kok ada suara ular. Dia mencoba mencari. Ternyata tidak jauh dari tempatnya duduk, itu di dekat semak-semak belukar itu ada ular hijau sih. Dan itu ukurannya tidak terlalu besar, hanya sebesar jempol gitu. Cuman ular itu mendesis bukan untuk mengancamnya. Mendesis itu seperti kayak mungkin mau membuka mulutnya dan tiba-tiba itu memuntahkan sesuatu. Nah, Pak Jainul ini kaget. Ini ular habis makan apa kok sampai muntah gini. Dan kemudian tiba-tiba saja setelah memuntahkan sesuatu itu, Pak Jainul ketika melihat barang apa yang dimuntahkan, itu seperti sebutir batu, tapi ya bentuknya seperti batu giok gitu, warna hijau gitu. Kok aneh, masa ular makan batu gitu. Dan ketika dilihat lagi, ular itu sudah lenyap.
Nah, lenyapnya ini Pak Jainul nggak tahu apakah memang menghilang, dalam arti sebenarnya ya sudah hilang gitu aja, atau mungkin karena warnanya hijau ya, dia menyaru dengan dedaunan yang ada, dengan rerumputan yang ada. Nah, Pak Jainul ini bingung. Akhirnya dia dengan ngambil kayu gitu, diambillah batu yang dimuntahkan ular itu. Batunya nggak terlalu besar ya, hanya seukuran kelereng mungkin. Dan itu lebih kecil dari kelereng dan bentuknya itu nggak bulat penuh gitu, masih ada apa kayak sudut-sudutnya, ada sisi-sisinya yang terpangkas itu. Jadi diambilnya dengan kayu, kemudian disiram dengan air sungai. Setelah merasa bersih baru dipegang sama Pak Jainul. Dan memang bentuknya unik sekali seperti batuan giok. Lah waktu itu bayangannya, wah nggak apa-apa wis, hari ini nggak dapat biawak, tapi yang penting dapat batu, mungkin kalau dijual ini bisa mahal gitu. Lah akhirnya dia pun membawa batu itu pulang. Nah, keesokan harinya sebenarnya sih pengen menjual batu ya, karena zaman itu kalau tidak salah batu-batuan itu lagi ngetren di tahun itu. Istilahnya orang lagi rame masalah apa batu-batu mulia gitu, dan batu-batu untuk cincin itu memang sangat rame. Jadi ya Pak Jainul mungkin masih nyari-nyari info lah. Sampai akhirnya besoknya dia mencoba tetap aktivitasnya mencari biawak di tempat yang lain, karena di tempat yang kemarin kok sepertinya enggak ketemu biawak sama sekali, mungkin dikerjai atau dibohongi sama teman-temannya gitu. Nah, ketika dia keluar rumah bersama teman-temannya, ya dia itu berjalan menyusuri tempat lain yang di situ memang biasanya dia nyari bareng-bareng nyari biawak. Nah, ketika setengah hari baru dapat seekor gitu, temannya juga baru dapat seekor. Nah, ini teman-temannya berkata, dia itu agak kaget gitu. Bos, ada apa itu? Kenapa? Ini loh ular ini kok ngikutin kita terus. Kaget Pak Jainul, kok ada ular gitu. Dia heran ketika noleh gitu, ternyata bener. Di situ ada ular itu ya, mungkin ular-ular entah berbisa ya, entah tidak. Cuman Pak Jainul waktu itu melihat itu ada ular kok diam saja. Ketika mereka pergi menjauh, ular itu berjalan ngikuti mereka. Dan ketika mereka berhenti ya ularnya berhenti, nggak nyerang atau nggak berbuat apa-apa. Jadi kayak hanya mengikuti mereka. Pak Jainul juga heran, ada apa ini kok kemarin ketemu ular, hari ini ketemu ular. Ya sudah, kita balik aja, ngambil motor, kita pulang aja. Mereka pun pergi bergegas nyari motornya yang ditaruh di tepian semak belukar itu mereka bawa pergi. Ya, ular itu ya nggak sampai ngejar. Akhirnya nyampe rumah juga heran, wah ini 2 hari ini ketemu ular terus, kok aneh gitu. Ketika lagi di rumah terus kayak membenahi hasil buruannya biawak itu tadi, lah keluarganya Pak Jainul juga sempat teriak-teriak, di rumah ini ada ular di rumah gitu. Kaget juga ya Pak Jainul. Dia sambil bawa kayu gitu mau untuk pemukul gitu. Nah, ternyata ular itu ya cuman diam aja, bukan ular yang tadi, ular lain gitu. Heran ini Pak Jainul, ada apa ya kok berkali-kali kok ketemu ular terus. Akhirnya ya karena ularnya diem, ya akhirnya cuman diambil pakai kayu aja, dibuang keluar rumah sama Pak Jainul. Nah, karena merasa aneh selama 2 hari ini bertemu beberapa ekor ular, ya Pak Jainul ini pun akhirnya merasa jangan-jangan ada sesuatu dengan batu ini. Akhirnya pada malam harinya dia itu minta diantar temannya itu nemui salah satu kenalan. Jadi ya mungkin sesepuh yang dia kenal dan dianggap orang pintar lah. Ketika nyampe di sana, Pak Jainul bercerita kejadiannya seperti apa, dia nunjukkan batunya. Nah, ternyata infonya dari orang pintar itu ya menjelaskan, ya sebenarnya ini mungkin bisa jadi rezekinya Pak Jainul, atau mungkin bisa jadi memang ya jodoh ketemu dengan batu itu Pak Jainul. Karena menurut penerawangannya dia ini, sebenarnya batu ini batu bertuah. Jadi batu ini bisa untuk dalam tanda kutip itu menundukkan ular, karena sepertinya batu ini punya energi, terus punya tuah yang bisa membuat ular-ular itu kayak tunduk gitu. Ya akhirnya Pak Jainul juga kaget juga,
kok bisa-bisanya saya yang dapat gitu. Akhirnya setelah itu dia pun pulang, ya batu itu diamati di rumah. Ya antara senang dan juga bingung ya, karena mungkin dengan batu itu senang lah karena bayangannya kalau dijual batunya kan bagus, bisa mahal. Tapi kok ternyata batu ini punya keistimewaan gitu. Akhirnya secara nggak sengaja pada malam harinya Pak Jainul ini ketika tidur dia itu bermimpi. Jadi ketika merasa itu dia sedang berada di tengah hutan gitu, dia itu bertemu dengan seseorang. Jadi seseorang itu tubuhnya itu bentuknya seperti ular. Cuman Pak Jainul waktu itu enggak bercerita sosok yang menemui itu laki-laki atau perempuan. Tapi Pak Jainul waktu itu bercerita kepada Pak Surip ini bahwa sosok itu memakai mahkota. Jadi tubuhnya ular, tapi sosok itu memakai mahkota, yang mana di mahkotanya itu ada banyak batu-batu permata yang sama dengan punyanya Pak Jainul. Cuman ada satu di bagian samping itu yang terlepas. Dan sosok itu seolah mengirim pesan kepada Pak Jainul bahwa batu ini memang lepas dan sengaja dalam tanda kutip itu dititipkan ke dia. Dan juga ada kayak isyarat bahwa Pak Jainul itu kayak punya kewajiban menjaga batu itu dan juga membantu orang-orang yang mungkin ada masalah dengan ular atau apa gitu. Akhirnya ketika mimpi itu membuat Pak Jainul terbangun, dia itu juga ibaratnya heran juga, kenapa harus saya gitu, atau mungkin ini ya tugas saya atau kewajiban saya. Tapi karena memang pada dasarnya Pak Jainul yang suka membantu ya, akhirnya ya dia pun mulai mencoba. Jadi dia menyadari bahwa batu itu memang punya keistimewaan. Akhirnya sedikit demi sedikit dia itu mulai membantu kalau ada tetangga yang mungkin habis dipatuk ular atau apa. Jadi batu itu cukup dipergunakan, bisa direndam terus dioleskan atau mungkin ditempelkan ke lukanya, dan itu bisa membuat orang yang digigit ular itu terbantu. Walaupun ya tetap disarankan setelah itu diminta dicek lagi kesehatannya. Dan bahkan infonya katanya sampai sekarang pun Pak Jainul ini juga aktivitasnya juga dalam tanda kutip sebagai pawang ular, Pak Jack. Jadi ya sampai sekarang batu itu kemungkinan masih disimpan, dan aktivitasnya Pak Jainul sebagai pawang ular dan juga membantu orang-orang yang bermasalah dengan ular pun ya tetap eksis sampai sekarang. Jadi itu yang dikisahkan Pak Surip tentang temannya Pak Jainul ini, Pak Jack. Ya benar-benar misteri Kang ya. Ya batu bertuah mungkin. Batu yang punya misteri. Jadi sesuatu yang datang ke Pak Jainul ini tidak diduga. Betul. Dan mungkin jodohnya Pak Jainul sebagai penjaga batu itu, pemilik batu itu mungkin ya Pak Jainul. Dan di beberapa tempat juga kayaknya ada juga kan kisah-kisah seperti itu. Karena kalau tidak salah ini saya dulu punya kenalan orang tua saya juga mengalami hal yang sama. Jadi dia itu punya batu tapi bentuknya bulat seperti kelereng yang kecil gitu. Warnanya juga kehijau kebiruan gitu Pak Jack. Dan itu juga kalau untuk menundukkan ular atau membuat ular itu dia menurut memang enggak bisa. Tapi kalau orang misalkan habis digigit ular atau digigit binatang berbisa, batu itu cukup ditempelkan ke lukanya. Itu bisa berubah warnanya. Dan dia dapatkannya waktu itu bukan dari muntahan ular ya. Ya kalau tidak salah dia lagi nyari sesuatu gitu, mancing atau apa. Ada ular itu kok seperti melingkar. Dan itu dia mau membunuh ular itu sebenarnya kecil. Tapi ular itu katanya kayak ada mengeluarkan air mata gitu. Akhirnya kasihan kan, ditinggal. Gak lama kemudian ular itu pergi, ternyata dia itu kayak seperti ayam gitu. Suaranya itu ya suaranya seperti ayam itu, terus di bawahnya itu kayak dikiranya ada telur, ternyata ada batu itu. Jadi ya akhirnya disimpanlah batu itu sampai sekarang. Kayaknya sampai sekarang, tapi ini waktu saya masih kecil dulu Pak Jack, tahun 90-an ceritanya. Oke sobat,
Terima kasih telah mendengarkan kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.